Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ferdi Rais. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem penginderaan jauh, yang dimana materi ini berlandaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari penginderaan jauh itu sendiri. Jadi pada pembahasan pertama, yaitu sistem penginderaan jauh adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, ataupun fenomena di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Informasi ini diperoleh melalui perekaman dan analisis energi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari objek dengan menggunakan sensor yang dipasang pada wahana tertentu seperti satelit atau pesawat udara. Jadi adapun komponen sistem penginderaan jauh, yang pertama ada sumber energi. Jadi sumber energi utama dalam penginderaan jauh adalah matahari, yaitu untuk sistem pasif. Energi matahari berupa gelombang elektromagnetik akan dipancarkan ke permukaan bumi. Selain itu, terdapat juga sistem aktif yang menggunakan energi buatan seperti gelombang radar. Dan yang kedua ada atmosfer, yaitu energi elektromagnetik yang menuju dan dipantulkan dari permukaan bumi akan melewati atmosfer. Di dalam atmosfer terjadi proses hamburan atau scattering atau penyebaran, absorption, dan transmisi yang memengaruhi kualitas data yang diterima oleh sensor. Dan yang ketiga ada objek atau target. Objek di permukaan bumi, misalnya vegetasi, air, tanah, bangunan, ini akan memantulkan atau memancarkan energi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebut dengan sebagai tanda spektral atau spectral signature yang menjadi dasar identifikasi objek. Yang keempat ada sensor. Sensor adalah alat yang berfungsi menangkap energi yang dipantulkan atau dipancarkan objek. Sensor dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sensor pasif, yaitu mengenalkan energi matahari. Dan yang kedua ada sensor aktif, yaitu memancarkan energi sendiri seperti radar. Dan yang kelima ada wahana atau platform. Jadi wahana adalah tempat dipasangnya sensor. Wahana dapat berupa beberapa bagian, yaitu satelit, contohnya Landsat dan Sentinel. Yang kedua ada pesawat udara. Yang ketiga ada drone atau UAV. Dan yang keenam, pengolahan dan interpretasi data. Data yang direkam di sensor diolah menjadi citra atau image. Citra tersebut kemudian dianalisis secara visual maupun digital untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan, misalnya peta tutupan lahan, suhu permukaan, ataupun kondisi vegetasi. Jadi, adapun jenis-jenis dari sistem penginderaan jauh, yang pertama berdasarkan sumber energi. Jadi, di bagian ini disebutkan ada dua poin, yaitu sistem pasif menggunakan energi matahari, dan poin kedua sistem aktif menggunakan energi buatan seperti radar. Dan yang kedua berdasarkan spektrum dan gelombang. Ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu spektrum tampak atau visible. Yang kedua ada inframerah atau infrared. Yang ketiga gelombang mikro atau microwave. Dan selanjutnya kelebihan penginderaan jauh, yaitu penginderaan jauh memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama mampu menjangkau wilayah luas dan sulit dijangkau. Yang kedua data dapat diperoleh secara berkala. Yang ketiga efisien dalam waktu dan biaya untuk wilayah luas. Dan yang terakhir itu dapat digunakan untuk pemantauan perubahan lingkungan. Dan pada pembahasan terakhir yaitu penerapan penginderaan jauh, yaitu dalam bidang geografi kebumian, penginderaan jauh juga dimanfaatkan untuk beberapa bagian atau beberapa poin. Yang pertama, pemetaan penggunaan lahan. Yang kedua, pemantauan deforestasi. Yang ketiga, analisis bencana alam atau banjir, kebakaran hutan, ataupun letusan gunung berapi. Dan yang keempat, analisis perubahan iklim. Dan yang terakhir itu perencanaan wilayah. Jadi mungkin hanya sedikit dari pembahasan saya mengenai sistem penginderaan jauh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.